Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Dialah saya diberikan kesempatan untuk menyelesaikan tugas pengelolaan lingkungan hidup, tugas keduanya. Oke, perkenalkan, nama saya Mikael dengan tampuk M1B1 18017 ilmu lingkungan. Baiklah, mari kita langsung ke materinya. Pengelolaan lingkungan hidup. Materi pertama itu adalah politik hijau, green political. Politik hijau adalah ideologi politik yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang berkelanjutan secara ekologis yang berakar pada lingkungan hidup, keadilan sosial, dan demokrasi akar rumput. Dimulai mengambil bentuk dunia barat pada tahun 1970. Keberadaan geopolitik bisa membawa perubahan yang signifikan dalam kebijakan pro lingkungan. Di Jerman, misalnya, Green Party berhasil memunculkan kebijakan penerapan pajak lingkungan atau eco-tax system terhadap konsumsi energi dalam rangka menekan penggunaan energi secara berlebihan. Yang kedua, ekonomi hijau atau green economy. UNEP mendefinisikan ekonomi hijau sebagai salah satu upaya peningkatan kegiatan manusia dan keadilan sosial, sembari mengurangi resiko lingkungan dan kelangkaan ekologi secara signifikan. Dalam kalimat lain, ekonomi hijau dapat dianggap sebagai konsep pembangunan rendah emisi dan efisien dalam pengelolaan sumber daya dan menjunjung tinggi kesejahteraan sosial. Ekonomi hijau menurut UNEP memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, mengakui nilai dari dan investasi pada sumber daya alam. Yang kedua, mengurangi kemiskinan. Yang ketiga, meningkatkan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan sosial. Yang keempat, mengalihkan penggunaan bahan bakar fosil ke energi terbarukan lainnya yang rendah emisi. Yang kelima, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan energi. Oke, lanjut ke materi berikutnya, kota hijau atau green city. Kota hijau adalah salah satu pendekatan pembangunan kota yang didasarkan atas prinsip-prinsip ekologis. Pendekatan ini dipilih sebagai jawaban atas semakin memburuknya kondisi lingkungan, baik di kota maupun di pedesaan. Pendekatan pembangunan ini lebih berkonsentrasi pada kepentingan ekonomi jangka pendek. Pada tataran praktisnya, konsep kota hijau jadi diterjemahkan dalam prinsip-prinsip kota hijau sebagaimana berikut. Pertama, mengintegrasikan komponen alam dan buatan. Yang kedua, efisiensi dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya kota. Ketiga, minimalisasi dan pendaur-ulangan limbah. Yang keempat, mengurangi ketergantungan terhadap daerah internetnya. Aplikasi indikator kota hijau dapat dilakukan dengan 3 kemungkinan, yaitu pertama, indikator untuk membandingkan kota-kota di lain. Yang kedua, indikator untuk melihat perkembangan kota dari waktu ke waktu. Yang ketiga, perbandingan yang bernilai relatif. Dan berikutnya, bangunan hijau atau green building. Green building adalah bangunan di mana sejak memperhatikan aspek-aspek lain dalam melindungi, menghemat, mengurangi penggunaan sumber daya alam, menjaga mutu dari kualitas udara di dalam ruangan, dan memperhatikan kesehatan penghuninya. Istilah green building merupakan upaya untuk menghasilkan bangunan dengan menggunakan proses-proses yang ramah lingkungan. Penggunaan sumber daya secara efisien selama proses pembuatannya hingga pembongkarannya. Bangunan hijau juga dikenal sebagai konstruksi hijau atau bangunan berkelanjutan dan mempunyai syarat tertentu, yaitu lokasi, sistem perencanaan dan perancangan, merenovasi dan pengoperasian
yang menganut prinsip hemat energi serta harus berdampak positif bagi lingkungan dan ekonomi sosial. Menurut KLH tahun 2008 menyatakan bahwa tujuan bangunan hijau antara lain: pertama, meminimalkan pemakaian energi dan sumber daya, terutama yang berasal dari sumber daya yang tidak dapat diperbarui, misalnya bahan tambang. Yang kedua, meminimalkan emisi buangan yang berasal dari proses konstruksi, pemakaian, dan pembongkaran bangunan. Yang ketiga, aspek penilaian bangunan hijau. Oke, ada 6 aspek yang menjadi pedoman dalam evaluasi penilaian green building oleh tim GBCI atau Green Building Council Indonesia, yang terdiri dari: pertama, tempat guna lahan; kedua, efisiensi dan konservasi energi; yang ketiga, konservasi air; yang keempat, sumber dan siklus material; yang kelima, asalitas udara dan kenyamanan ruang. Lanjut ke materi berikutnya, industri hijau atau green industry. Industri hijau merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola aliran energi atau material sehingga dihasilkan efisiensi yang tinggi dan menghasilkan pencemaran yang rendah. Pada konsep industri hijau, sistem industri dipandang bukan sebagai suatu sistem yang terasosiasi dari sistem dan lingkungan di sekitarnya, melainkan merupakan suatu kesatuan. Faktor-faktor yang dioptimalkan termasuk sumber daya, energi, dan modal. Tujuan utamanya adalah untuk mengorganisasi sistem industri sehingga dihasilkan suatu jenis operasi yang ramah lingkungan dan berkesinambungan. Strategi aplikasi industri hijau dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, optimalisasi penggunaan sumber daya. Optimalisasi penggunaan material dan energi dalam kegiatan industri diawali dengan analisis proses produksi untuk menghilangkan produk yang terbuang sia-sia. Langkah ini dapat dilakukan oleh industri secara mandiri, disebut dengan pencegahan pencemaran atau proses produksi bersih. Yang kedua, minimalisasi limbah dan siklus material tertutup. Dalam alam, semua aliran material bersifat siklus tertutup. Misalnya, bakteri dan jamur dapat mendekomposisi limbah tumbuhan menjadi senyawa kimia yang sederhana yang dapat digunakan kembali oleh tanaman tersebut. Yang ketiga, proses dematerialisasi. Seiring dengan semakin pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kebutuhan masyarakat akan konsumsi barang dan jasa semakin meningkat. Meningkatnya kebutuhan barang dan jasa berakibat meningkatnya kebutuhan akan bahan baku, baik itu bahan baku material maupun energi. Sementara ketersediaan bahan baku material dan energi semakin lama semakin berkurang. Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan mengenai keberlanjutan atau sustainability, yaitu bahwa pertumbuhan konsumsi barang dan jasa harus disertai pengurangan intensitas konsumsi bahan baku dan energi secara proporsional. Tujuan utama industri hijau tidak hanya untuk menghasilkan suatu siklus aliran material yang tertutup, tetapi juga meminimalisasikan jumlah aliran bahan dan energi yang digunakan untuk proses produksi. Yang keempat, menghapus ketergantungan sumber daya pada sumber daya fosil energi merupakan bagian yang vital dalam rekonstruksi sistem industri. Banyak upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efisiensi energi. Penggunaan bahan bakar fosil dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan seperti pemanasan global, efek rumah kaca, hujan asam, dan lain-lain. Dalam rangka mengintegrasikan tujuan utama industri hijau, maka perlu dilakukan beberapa langkah perbaikan pada tahap awal
perlakuan untuk membuat bahan bakar fosil lebih ramah lingkungan. Misalnya proses dekarbonisasi dan pembersihan gas buang. Materi berikutnya, perilaku hijau atau green behavior. Green behavior merupakan salah satu karakter yang sangat penting dalam membangun kepedulian manusia terhadap lingkungan sekitarnya. Green behavior adalah bagaimana manusia dalam kehidupan sehari-harinya dapat menjaga dan memelihara lingkungan hidupnya. Ada 3 prinsip kunci dalam pengembangan green behavior adalah dengan menghormati bumi, menghargai kehidupan, serta penggunaan produksi, konsumsi, dan perilaku daur ulang. Dengan menghormati bumi, individu dapat melakukannya dengan cara menjaga kelestariannya, segala sesuatu yang ada di bumi, dan memanfaatkannya dengan bijak dalam perilaku yang hidup. Manusia selain menjaga kelestarian alamnya, diharapkan dapat menghargai hidupnya dengan melakukan pola hidup sehat untuk kebaikan dirinya sendiri. Selain itu juga konsumsi, produksi dan daur ulang juga berambil dari besar dalam menjaga kelestarian bumi, karena dapat meminimalisir limbah dan yang sulit terurai. Mungkin cuma itu saja yang materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.